Pada kesempatan kali ini saya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam melakukan belajar atau menuntut ilmu kapanpun dimanapun ya, hingga ajal itu hingga ajal menjemput. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi lanjutan tentang Corinth Cartesius ya, dimana pada materi sebelumnya kita sudah membahas atau sudah perkenalan dengan apa itu koordinat Cartesius ya, apa fungsinya, kemudian juga apa-apa saja yang akan kita bahas ya. Di awal video sebelumnya sudah saya paparkan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas sistem koordinat Cartesius, yaitu posisi titik pada bidang koordinat ya. Nah, ini posisi titik pada bidang koordinat ini ya, artinya gambar tersebut dilengkapi dengan dua sumbu ya, yaitu sumbu horizontal atau mendatar. Ini mendatar ya, disebut sumbu X. Nanti ini disebut sumbu X ini ya, ada tulisan X-nya. Kemudian dan sumbu vertikal atau tegak, ini vertikal artinya tegak dia, disebut sumbu Y. Jadi di atas itu selalu bidang Cartesius itu harus digambarkan dalam posisi buku berpetak ini ya, supaya lebih lebih kelihatan tegak dan lurus dan kelihatan rapi tentunya ya. Ini harus digambar dalam bentuk Cartesius itu adalah digambar dalam bentuk, jadi ujungnya itu selalu ada tanda panah. Artinya tanda panah ini menyatakan bahwa masih banyak bilangan-bilangan ke bawahnya maupun ke atasnya, ke kanan maupun ke kiri ya. Dan di sini harus tulis angka Y dan di sini X di dekat tanda panah tersebut. Kemudian kedua sumbu tersebut berpotongan di titik acuan. Nah, ini titik acuannya itu disebut 0,0 yang merupakan pusat koordinat origin yang disimbolkan dengan huruf 0. Nah, ya. Nah, untuk lebih memahami cara menentukan posisi objek atau koordinat objek pada bidang, lakukan kegiatan berikut. Jadi, nanti teman-teman di buku referensi Erlangga itu ada latihan, silahkan bisa dikerjakan juga. Jadi, menentukan posisi objek atau titik pada bidang data dengan cara seperti atas diperkenalkan pertama kali pada tahun 1637. Jadi, objek seperti ini ya. Nah, ini diperkenalkan sebentar. Jadi, objek seperti ini ya diperkenalkan dalam sekitar tahun 1637 ya, oleh Descartes atau René Descartes. Istilah Cartesius diambil dari nama Latin untuk René Descartes, yaitu Carnatus Cartesius ya. Nah, kita tentukan misalnya, jadi untuk menentukan koordinat Cartesius itu kita membacanya jadi dari koordinat X dulu, kemudian Y ya. Kita ambil misalnya di sini hotel. Titik hotel itu kalau dibaca itu adalah negatif 2, artinya X dulu di sini adalah mendatar, X berarti negatif 2,5 X, Y ya. Kalau terminal apa koordinatnya? Di koordinat 2,3 ya. Jadi bacanya ini dulu, mendatar dulu baru tegak, mendatar tegak, mendatar tegak, demikian ya. Kalau pom bensin berapa? Betul, pom bensin yaitu 6,6. Nah ya, perpustakaan berapa? 6,-3. Nah, pos polisi berapa? Negatif 3,1 ya. Kalau sekolah berarti 5,2. Demikian dan seterusnya yang lainnya. Jadi mudah ya untuk membaca koordinat Cartesius ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini letak titik A ya. Bentar. Nah, kita akan baca di sini, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu
seperti ini ya jadinya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi nanti kalau tadi dalam bentuk gambar, sekarang dalam bentuk titik ya. Nah, letak titik A dapat juga ditentukan berdasarkan jarak dimulai dari titik 0, yaitu 5 satuan ke kanan ya titik A. Jadi 5 satuan ke kanan ya, ke kanan kemana? Ke sini 1, 2, 3, 4, 5 dari titik 0 ya. Berarti koordinat X itu adalah 5 ya. Jadi 5 satuan ke kanan 1. Jadi di sini ya 1, 2, 3, 4, 5 ke sini ya. Maka di sini. Berarti koordinat Y itu sama dengan 4. Dengan demikian koordinat titik A itu adalah 5,4. Jadi koordinat Y itu adalah 4 satuan ke atas berarti ya. Jadi seperti ini. Letak titik B mana ini ya, dapat ditentukan berdasarkan jarak yang dimulai dari titik 0. Nah, yaitu 6 satuan ke kiri. Berarti ke kiri negatif pasti ya. 6 satuan ke kiri berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata negatif 6 karena ke kiri. Nah, dilanjutkan dengan 5 satuan ke bawah. Nah, ke bawah juga berarti negatif ya. Kalau ke atas sama ke kanan itu positif, kalau ke bawah dan ke kiri itu negatif ya. Demikian. Berarti ini dilanjutkan dengan 5 satuan ke bawah, berarti koordinat Y-nya itu negatif 5. Jadi dengan demikian koordinat titik B itu adalah X, Y, artinya negatif 6, negatif 5. Nah, dalam sistem koordinat kartesius, posisi objek pada bidang dinyatakan dalam posisi pasangan berurutan, jadi selalu berpasangan ya. Dalam koordinat kartesius itu tidak bisa sendiri, dia harus berpasangan dalam bentuk X, Y, yaitu mendatar sama tegak, di mana X disebut koordinat X atau absis ya, dan Y disebut koordinat Y atau ordinat ya. Jadi ini absisnya, ini ordinatnya. Demikian. Nah, kuadran pada bidang koordinat ya. Jadi nanti di sini teman-teman semua ada kuadrannya ya. Kedua sumbu pada koordinat kartesius. Jadi kartesius itu kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini gambar bidang kartesius. Kedua sumbu pada koordinat kartesius membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang masing-masing disebut kuadran. Nah, kuadran itu adalah bagian atau bagian-bagian bidang kartesius. Pada koordinat kartesius ya. Jadi kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Hanya ada 2 di kuadran 4. Nah, perhatikan nih gambar 2.7 di samping. Perhatikan teman-teman ya yang ini. Di titik A 6,4 ya berada di kuadran 1, di mana koordinat X positif dan koordinat Y positif. Jadi kalau positif semua ya itu pasti ada di kuadran 1. Artinya X sama Y-nya positif. Kemudian yang kuadran 2. Kuadran 2 itu apa? X-nya negatif, kan negatif nih, X-nya selalu negatif nih. Lihat. Negatif 5,3 berada di kuadran 2, di mana koordinat X itu negatif ya. Jadi perhatikan yang ini, catatan yang penting ini ya teman-teman ya. Jadi X-nya itu selalu negatif kalau di kuadran 2 dan Y-nya positif. Kalau di kuadran ketiga gimana? Nah, di kuadran 3 itu nilainya negatif semua. Jadi misalnya negatif 4,4 ya, atau negatif 6,4 ya, di sini ya. Berada di kuadran 3 di mana koordinat X negatif dan koordinat Y itu negatif. Kemudian ada di kuadran 4 di sini ya teman-teman. Jadi 5,-3 berarti di kuadran 4 ini apa? X-nya positif ya. Nah, X-nya positif. Jadi kita bisa lihat di sini X-nya pasti positif, yang ini ambilnya kan 5, negatif 3. Negatif 3 adalah Y-nya berarti ini negatif ya. Demikian dalam menentukan atau mengetahui kuadran pada bidang koordinat. Nah, contoh di sini. Tentukan koordinat titik A dan B pada gambar berikut. Nah, kita teman-teman harus bisa nih ya. Untuk titik A ya, dari titik O bergerak 5, jadi jauh kita jauh ya. Tentukan koordinat titik A dan B. A-nya berapa nih? A-nya itu adalah berarti dari titik O ya. Kita akan mulai dari titik O. Di sini titik O itu adalah titik 0, titik pusat ya. Titik pusat berarti 5 berapa nih? Bergerak ke 5 satuan ke kiri, berarti 5 satuan ke kiri ya, karena negatif dia. Kita baca. Kemudian 4 satuan ke atas. Maka diperoleh koordinat titik A yaitu negatif 5,4 ya, atau X, Y. Nah,
Dengan cara seperti di atas diperoleh koordinat titik B, yaitu sama dengan cara ya seperti ini. Koordinat titik B berarti ini adalah kita akan bacanya kan berarti 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kita bacanya adalah 5, negatif 3 ya. Demikian. Nah, gambarlah bangun PQRS dengan P itu negatif 5,3. Gampang ya di sini. Teman-teman harus sudah bisa nih ya. Q titik titik Q. Jadi setiap gambar itu selalu ada titik di sini. Q itu negatif 2, negatif 6. Kemudian R itu 4, negatif 4 dan S itu 1,5. Terus pertanyaannya berbentuk bangun apakah PQRS? Udah teman-teman ya yang ini. Jadi kita akan buat dulu yang pastinya itu sebelum ini ya, ini kan karena udah semua langsung dijawab. Jadi sebelumnya kita akan buat dulu diagram Cartesiusnya atau koordinat Cartesiusnya tentunya dalam buku berpetak ya supaya rapi. Dan nanti kelihatan gambarnya gambar apa itu akan pas ya. Nah, yang A tentunya kan P 5 negatif 5,3. Kita sudah tahu ya, negatif 5 X dulu baru Y. Negatif 2,6, mana negatif 2? Berarti negatif 2,6 berarti X dulu, Y. Betul ya? Harus X dulu, Y. Atau absis sama koordinat. Kemudian 4, negatif 4 di sini. Kemudian S-nya itu adalah 1,5. Berbentuk bangun apakah PQRS? Nah, dengan menggunakan menggaris dan busur derajat, kita periksa panjang sisi dan besar sudut pada bangun tersebut ya. Ini kalau diperiksa, ini pasti ya kalau bentuknya buku berpetak itu kita sudah bisa lihat di sini ya. Panjang PS itu ternyata 3,2, panjang PQ dan SR itu 4,75 ya. Ternyata dia sama. Maka bisa dikatakan dia itu bangun persegi panjang karena ini adalah sama panjangnya, ada 2 sama panjang. Dan ini juga sama berpasangan sama panjangnya. Oh, sudutnya ternyata 90 derajat ya. Maka bisa dikatakan bangun tersebut adalah persegi panjang. Dan kita juga bisa langsung lihat teman-teman ya. Dengan menggunakan buku berpetak itu kita langsung tahu, kita bisa langsung tahu bahwa gambar tersebut adalah gambar persegi panjang. Nah, contoh lain misalnya nih. Gambarlah titik K negatif 6,3, L 4, negatif 3, M 2,0, N 5,4 dan P negatif 5,4. Pada bidang koordinat, kemudian tentukan titik-titik manakah yang berada masing-masing di kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, teman-teman ini mudah ya, mudah sekali. Jadi jawab. Kita akan menentukan kuadran di sini ya. Kuadran berapa sih? Negatif 6,3. Nah, negatif 6. Kalau negatifnya tuh X ya. Y-nya 3, berarti di kuadran 2 ya. Karena kan selalu negatif yang ininya ya. Negatifnya kalau X-nya negatif berarti di kuadran 2 ya. Ini positif. Oh, ini 4, negatif 3. X-nya itu positif, Y-nya itu negatif berarti di kuadran 4. Nah, kalau 2,0 itu dia tidak punya kuadran karena di sini koordinat Y-nya 0 ya. Jadi kalau berapapun 0 dia berada di kuadran berapa? Kita ambil kesimpulan bahwa dia tidak berada di kuadran apapun. Jadi 0 ya. Di kuadrannya strip aja. Kemudian 5,4 pasti positif 1. Kemudian negatif kuadran 3 ya. Negatif 5,4. Mudah ya teman-teman untuk menentukan kuadran dalam bidang Cartesius ya. Oke ya, jadi teman-teman bisa menguji pemahaman soal dan modelan soal latihan 2 pada halaman 57 ya. Insya Allah pada materi ini cukup mudah ya bidang Cartesius itu. Jadi teman-teman hanya menggabungkan titik-titik ya, bisa membaca titik ya, bisa membaca koordinat, itu mudah sekali insya Allah ya. Tidak terlalu banyak hitungan ya. Baik ya, saya cukupkan sampai di sini materinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencernanya dengan baik ya. Adapun nanti saya untuk latihan soal ya pada Cartesius ini saya akan coba bahas ya di pembahasan soal, nantinya saya akan buat. Nah, saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Saya tutup.
Sallallahu ala nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.